sini saya akan merangkum materi ilmu usaha tani dari materi yang Ibu berikan kepada kami. Yang pertama itu pendahuluan. Jadi pengertian petani. Jadi petani itu adalah orang yang melakukan kegiatan bercocok tanam, memelihara ternak atau ikan dengan tujuan memperoleh kehidupan dari kegiatan tersebut. Sedangkan pengertian sederhana mengenai pertanian adalah kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanaminya dengan berbagai jenis tanaman, baik tanaman semusim maupun tanaman tahunan, dan tanaman pangan maupun tanaman non-pangan, serta digunakan untuk memelihara ternak maupun ikan. Adapun pengertian ilmu usaha tani dari pakar-pakar, dapat disimpulkan bahwa ilmu usaha tani itu merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara petani menentukan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, menggunakan faktor-faktor produksi seefektif dan seefisien mungkin sehingga usaha tersebut itu memberikan pendapatan semaksimal mungkin. Adapun usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Jadi secara garis besar itu ada dua bentuk usaha tani yang telah dikenal, yaitu usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Ada perbedaan pokok antara usaha tani keluarga dan perusahaan pertanian. Yang pertama itu tujuan akhir, yang kedua itu bentuk hukum, yang ketiga itu luas usaha, yang keempat itu jumlah modal, yang kelima itu jumlah tenaga yang dicurahkan, yang keenam itu unsur usaha tani, yang ketujuh itu sifat usaha, yang kedelapan itu pemanfaatan terhadap hasil-hasil pertanian. Adapun kaitan usaha tani dengan agribisnis. Jadi agribisnis itu adalah suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai pengadaan, saprodi, produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran dihasilkan usaha tani atau hasil olahannya, hasil olahan produksi tersebut. Adapun pertanian rakyat dan perusahaan pertanian. Pertanian rakyat itu adalah suatu sistem pertanian yang dikelolai oleh rakyat pada lahan atau tanah garapan seorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan pangan dalam negeri. Ciri-ciri pertanian rakyat itu modalnya kecil, sistem dan cara pengolahan lahannya yang sangat sederhana, tanaman yang ditanam itu adalah tanaman pangan. Pada umumnya itu biasanya itu tanaman semusim yang mudah atau yang mudah menghasil, yang cepat dapat menghasilkan. Terus yang keempat itu tidak memiliki sistem administrasi yang baik. Yang berikut itu perusahaan pertanian. Perusahaan pertanian itu adalah karakter pertanian yang menggunakan sistem secara lebih luas dan terbuka untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Jadi ciri-ciri perusahaan pertanian itu alat teknisnya itu pasti yang baru, terus menyiapkan lahan itu seluas-luasnya, terus menggunakan pupuk itu sangat berlebihan, biasanya tuh pupuk kimia, sedangkan pupuk organik itu biasanya sedikit. Yang berikut itu klasifikasi usaha tani. Yang pertama itu corak dan sifat usaha tani. Yang kedua itu organisasi usaha tani. Adapun pola usaha tani, yaitu usaha tani lahan basah, contohnya itu sawah. Usaha tani lahan kering, contohnya itu kita menanam kangkung di lahan yang kering. Adapun tipe usaha tani, macam tipe usaha tani, cara penyusutan tanaman yang diusahakan. Itu usaha tani monokultur. Artinya tanaman itu kita tanam dengan satu jenis tanaman. Terus usaha tani tumpang sari. Artinya contohnya itu kayak kita tanam jagung tapi diselangi dengan tanaman kacang-kacangan. Yang ketiga itu usaha tani bergilir atau tumpang gilir. Artinya hari ini kita tanam jagung, besoknya kita tanam kacang. Terus setelah sudah kacangnya dipanen, kita tanam lagi kembali labu, seperti itu. Adapun struktur usaha tani, itu yang pertama khusus, yang kedua tidak khusus, yang ketiga itu campuran. Sekian dari rangkuman saya. Jika ada kurang dalam rangkuman saya, mohon dimaafkan.